Halo, ketemu lagi dengan saya Wahyu Wulandari. Saya mahasiswa S2 dari Business Management Binus University. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai bisnis etik di perusahaan tempat saya bekerja yaitu PT Java Wood Industry. Ada beberapa hal yang akan saya sampaikan. Yang pertama ada executive summary, yang kedua ada general the company or organization. Yang ketiga, the activities of respective company atau organization. Yang keempat adalah analyze what benefit can be given to the society and the environment. Nomor limanya, please use the theory of ethics to analyze the ethical issues dan ethical dilemma. Dan yang keenamnya adalah how to make the activities more beneficial for the communities or environment. Baik, untuk executive summary, saya memiliki 3 teori yang akan dibahas dalam sesi kali ini. Yang pertama, teorinya Square, yang membahas tentang karakter moral sebagai kemampuan untuk tidak hanya menghindari bertindak tidak pantas saat dihadapkan pada godaan moral, tetapi juga mampu menyelesaikan dilema etis dengan benar, dan menyoroti pentingnya komitmen dan motivasi dalam menjalankan perilaku secara alami dan konsisten. Kemudian dari Mariam ini menjelaskan etika sebagai suatu bentuk keterlibatan atau ekspresi dari persetujuan atau penolakan moral sesuai dengan standar perilaku yang diterima dalam konteks bisnis. Konsep etika menjadi landasan penting yang dalam pengambilan keputusan dan menentukan arah perusahaan dalam memperlakukan karyawan, pelanggan, dan lingkungan sekitar. Sementara untuk Gilliard menyatakan bahwa etika adalah cara kita menjalani kehidupan sesuai dengan standar perilaku yang dianggap benar atau salah. Kemudian perusahaan tempat saya bekerja, saat ini saya bekerja di PT Java Wood Industry. PT Java Wood Industry itu merupakan bagian dari PT Sengon Indamas yang fokusnya adalah pada ekspor kayu lapis dengan komitmen pada kualitas yang berkelanjutan. Untuk PT Java Wood sendiri saat ini menaungi sekitar 3.000 karyawan dan juga dengan luas wilayah sekitar 20 hektar. Untuk visi dan misinya sendiri adalah menghasilkan produk yang berkualitas tinggi menjadi yang terbaik dalam industri dan membangun reputasi yang solid. Untuk prinsip-prinsip perusahaan mengedepankan kualitas, keberlanjutan, dan dedikasi terhadap produk dan lingkungan. Kemudian untuk the activities of respective company or organization, di dalam PT Java Wood Industry memiliki beberapa prinsip etis yang harus dijalankan oleh setiap entitas manusia di perusahaan, yaitu terkait dengan sustainability atau keberlanjutan. Praktik sustainability ini dalam produksi meminimalisasi limbah dan juga pengurangan emisi, serta untuk hak buruhnya yaitu terkait dengan standar etika ketenagakerjaan, upah yang adil, kondisi kerja aman dan tanpa diskriminasi. Kemudian untuk transparansi rantai pasokan, memastikan sumber daya terkelola secara etis, menjaga transparansi dan komitmen terhadap regulasi. Kemudian tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR di perusahaan sudah terbentuk terkait dengan inisiatif CSR-nya, keterlibatan dengan masyarakat, kemudian pemeliharaan lingkungan, serta praktik bisnis secara etis. Kemudian untuk analyze what benefit can be given to society and environment, di sini ada beberapa hal, termasuk penciptaan lapangan pekerjaan, program CSR yang tentunya sangat membantu masyarakat, kemudian dan dukungan pada masyarakat lokal terkait dengan perkembangan yang ada di sekitar perusahaan. Kemudian juga praktik berkelanjutan dan transparansi dalam rantai pasokan, memberikan manfaat bagi lingkungan. Hal ini juga terkait dengan penyediaan tenaga kerja yang cukup tinggi sehingga masyarakat mampu berkontribusi untuk ikut andil di dalam perusahaan. Kemudian untuk teori of ethics to analyze the ethical issues, di sini saya mengembangkan 3, yaitu ada teori utilitarianisme atau keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan. Kemudian deontologi yaitu perlindungan hak buruh dan
ketaatan pada standar etika ketenaga kerjaan, dan yang ketiga adalah etika kontraktual, yaitu transparansi dan hubungan bisnis yang adil dengan pelanggan ataupun supplier. Kemudian, how to make the activities more beneficial for the communities or environment. Untuk saran dari saya tetap mempertahankan atau mengimplementasikan praktik yang berkelanjutan, program CSR yang lebih luas, keterlibatan komunitas, transparansi, inovasi green teknologi, dan pendidikan lingkungan. Demikian paparan dari saya untuk sesi kali ini. Terima kasih.